Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lailat Rohmah dengan NIM 221431103 kelas Asuransi Syariah C semester 4. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertama. Yang pertama itu ada underwriting. Underwriting adalah proses yang dilakukan perusahaan asuransi dengan tujuan untuk menyaring calon nasabah asuransi, dan orang yang melakukan proses underwriting disebut dengan underwriter. Dalam proses ini, perusahaan asuransi akan mencari tahu dan menganalisis risiko yang dimiliki setiap calon nasabah asuransi. Sehingga, jika mengajukan diri untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi, kita dipastikan akan diseleksi melalui proses underwriting ini. Proses underwriting melibatkan data statistik serta panduan dari aktuaris. Hal ini karena salah satu fungsi dari proses underwriting yaitu untuk menentukan besaran premi yang adil bagi seorang calon nasabah asuransi. Selanjutnya, ada underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakannya secara kolektif dan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung. Biaya manajemen dan akuisisi dan juga yang dianggap paling penting harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Nah, jika underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain, disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah 1. Menetapkan risiko yang relatif homogen dalam satu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Dan yang keempat, mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Berikutnya adalah persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Rasio ongkos risiko murni ditambah rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya wakalah operator sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih dari operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club Oil Insurance Limit dan Rent A Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya, masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat risikonya.
Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi goror. Untuk melakukan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Dan yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terpredikat secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Yang selanjutnya adalah persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Yang pertama ada rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama, beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua, bahkan setelah memiliki kelompok yang seharusnya mewakili organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Underwriting ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Yang pertama itu ada underwriting.
Underwriting adalah proses yang dilakukan perusahaan asuransi dengan tujuan untuk menyaring calon nasabah asuransi, dan orang yang melakukan proses underwriting disebut dengan underwriter. Dalam proses ini, perusahaan asuransi akan mencari tahu dan menganalisis risiko yang dimiliki setiap calon nasabah asuransi. Sehingga, jika mengajukan diri untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi, kita dipastikan akan diseleksi melalui proses underwriting ini. Proses underwriting melibatkan data statistik serta panduan dari aktuaris. Hal ini karena salah satu fungsi dari proses underwriting yaitu untuk menentukan besaran premi yang adil bagi seorang calon nasabah asuransi. Selanjutnya, ada underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriter akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakannya secara kolektif dan menguntungkan. Kemudian, underwriter juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible dan lain-lain yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dari tertanggung. Biaya manajemen dan akuisisi dan juga yang dianggap paling penting harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Nah, jika underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang profesional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain, disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut, maka peran underwriter asuransi syariah diantaranya adalah 1. Menetapkan risiko yang relatif homogen dalam satu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Dan yang keempat, mendistribusikan skema kontribusi yang profesional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Berikutnya adalah persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakalah. Rasio ongkos risiko murni ditambah rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya wakalah operator sama dengan 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih dari operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberi perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI Club Oil Insurance Limit dan Rent a Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkannya, masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau proporsional dengan tingkat risikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi
Proses tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi gharar. Untuk melakukan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriter asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana memilih dan menargetkan risiko-risiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian risiko yang proporsional, adil, dan terjangkau. Dan yang kedua, bagaimana mengelola risiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terpredikat secara relatif akurat, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Yang ketiga, bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Yang selanjutnya adalah persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional. Yang pertama ada rasio biaya akuisisi ditambah rasio klaim ditambah rasio biaya manajemen sama dengan rasio gabungan atau combined operating ratio. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan dilihat dari sudut pandang asuransi syariah. Yang pertama, beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriter orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua, bahkan setelah memiliki kelompok yang seharusnya mewakili organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut dan menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan perolehan pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapatan investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Underwriting ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pola underwriting yang bijaksana. Lebih jauh lagi, di negara-negara maju tersebut investasi asuransi konvensional cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Nah, itu tadi pengertian atau penjelasan dari underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf, hanya segitu saja yang bisa aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.